Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara-alun, kapan seharusnya kerontokan bunga pada tanaman cabai seperti ini mulai dilakukan pencegahannya, serta apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan kerontokan bunga itu terjadi. Nah, sedulurku, sambilan kita mutar-mutar, mari kita temukan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Ikuti video ini selengkapnya. Baik sedulurku dan saudara-alun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, langsung saja kita bahas kapan seharusnya kita melakukan pencegahan, tindakan pencegahan untuk menghindari kerontokan bunga pada tanaman cabai kita ini. Nah, bunga pada tanaman cabai adalah cikal bakal daripada buah yang akan keluar nantinya. Maka semakin banyak bunga yang mengalami kerontokan seperti ini, tentunya potensi banyaknya buah juga berkurang. Karena kita ketahui bahwa setiap ada percabangan seperti ini, maka disinilah akan muncul cikal bakal buahnya. Nah, sedulurku, maka untuk mencegah kerontokan bunga itu seharusnya dilakukan ketika tanaman cabai kita sudah berada pada awal-awal pembentukan bunganya. Nah, lebih kurang ketika tanaman cabai kita sudah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah fase awal daripada pembentukan bunganya. Ini percabangan Y dasarnya dan ini ada bunganya. Maka ketika secara umum tanaman cabai kita sudah pada fase pertumbuhan seperti ini, fase pertumbuhan pembentukan Y dasar, Y kedua, dan Y ketiganya, ini resiko-resiko daripada kerontokan bunga sudah mulai terjadi. Maka dari sinilah, dari kondisi seperti inilah kita lakukan beberapa perlakuan yang dapat mencegah kerontokan bunga dari tanaman cabai itu sendiri. Kemudian sedulurku, untuk beberapa penyebab daripada kerontokan bunga yang terjadi pada tanaman cabai itu, ini kami rangkum secara garis besar saja, dan karena masih banyak juga penyebab-penyebab yang lainnya, ini boleh ditambahkan oleh sedulur kita di kolom komentar. Ini kita sampaikan secara garis besar saja. Silahkan dikomentari jika salah, dan sekali lagi silahkan ditambahkan beberapa faktor penyebab lainnya. Nah, pertama sekali, keadaan yang dapat menyebabkan kerontokan bunga pada tanaman cabai ini adalah keadaan atau kondisi cuaca yang ekstrim, di mana ketika hujannya terlalu berlebihan, artinya intensitas hujannya sangat tinggi sekali, ini dapat menyebabkan kerontokan bunga pada tanaman cabai kita. Kenapa? Karena pada kondisi hujan yang terlalu tinggi, apalagi lahan kita ini bisa terendam, maka kemungkinan besar pH tanah kita menurun, dan dari akibat menurunnya pH tanah tersebut tentunya dapat mengurangi efektivitas penyerapan nutrisi oleh tanaman cabai itu sendiri. Dan bahkan juga jika lahan kita sering terendam karena terlalu sering hujan yang luar biasa, ini menyebabkan perakaran tanaman cabai kita menjadi tidak baik, tidak normal. Nah, oleh karena itulah kerontokan bunga juga terjadi karena pengaruh hujan yang terlalu tinggi. Atau sebaliknya sedulurku, tidak ada hujan, kekeringan yang berkepanjangan. Kekeringan yang berkepanjangan ini juga dapat menyebabkan kerontokan bunga pada tanaman cabai kita. Panas yang berlebihan ini menyebabkan stres pada tanaman cabai kita sekalipun tanaman kita sudah sedikit lebih dewasa. Kemudian penyebab yang selanjutnya yaitu ini bisa saja diakibatkan oleh kelebihan unsur hara nitrogen yang kita berikan. Kelebihan unsur hara nitrogen atau overdosis nitrogen pada tanaman cabai ini dapat menyebabkan batang dari tanaman cabai kita itu menjadi melemah.
Maka oleh karenanya penggunaan unsur hara nitrogen pada tanaman cabai vegetatif sebaiknya diminimalisir atau menurut kami lebih baik ditiadakan terlebih dahulu. Nah, untuk unsur hara pada tanaman cabai vegetatif itu lebih dominan membutuhkan unsur hara kalium, kalsium, dan juga magnesiumnya untuk penguatan batang, untuk penguatan ranting-rantingnya. Karena batang yang melemah ini jelas menyebabkan kerontokan bunga yang akan terjadi. Maka begitu pula sedulurku dan saudara-lun, penggunaan ZPT pada tanaman cabai vegetatif yang sedang dalam fase pembungaannya, jika kita salah dalam memberikan dosis, jika kita salah dalam pemilihannya, tentu juga dapat menyebabkan kerontokan itu sendiri. Maka tak heran juga ada penyebab lain yang sering dikait-kaitkan dengan kerontokan bunga pada tanaman cabai, yaitu pengaruh daripada penggunaan pestisida. Nah, salah satu yang paling sering diwarningkan, diberikan peringatan oleh banyak senior kita adalah penggunaan insektisida ataupun fungisida dalam formulasi EC. Karena insektisida dan fungisida dalam formulasi EC ini adalah campuran yang sedikit berminyak dan dia memberikan hawa panas, sehingga ketika kita semprotkan itu efek panas daripada pestisida tersebut dapat mengganggu pembungaan pada tanaman cabai kita. Namun untuk penggunaan insektisida dengan formulasi EC ini tidak semuanya bisa disamaratakan. Karena begini sedulurku, coba kita perhatikan sama-sama, coba kita analisa sama-sama bahwa insektisida untuk penggunaannya pada tanaman cabai, katakan untuk pengendalian keriting, untuk pengendalian ulat dan sebagainya, ini umumnya adalah insektisida yang berformulasi EC. Nah, katakanlah misalkan insektisida yang berbahan aktif abamectin, ini semuanya berformulasi EC. Maka oleh karenanya tidak bisa semuanya kita samaratakan bahwa insektisida EC itu tidak bisa dipergunakan untuk tanaman cabai kita. Sebagai contoh, abamectin mulai dari yang murah itu ada Q-Max, EC juga, kemudian naik sedikit yang lebih mahal juga EC seperti Demolis, Andromeda dan sebagainya, semuanya memang EC. Kemudian yang terakhir dulur, faktor yang dapat menyebabkan kerontokan bunga pada tanaman cabai adalah tentunya serangan hama dan penyakit. Dalam hal ini yang paling dominan adalah serangan hama trip. Hama trip termasuk kutu-kutuan yang dapat mengganggu daun tanaman cabai kita, yang merusak klorofil daun tanaman cabai kita. Sehingga dengan rusaknya klorofil daun itu menyebabkan seperti kita sampaikan di awal tadi, sekalipun nutrisinya terserap sempurna oleh tanaman, namun karena daun kita rusak, maka nutrisi tersebut tidak bisa diproses secara maksimal. Kemudian begitu juga trip itu bukan hanya menyerang daun tanaman cabai kita, dia juga langsung menyerang pada bunga-bunga yang baru keluar. Nah, sedulurku, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi silakan ditambahkan, silakan dikomentari, dan semoga apa yang kita sampaikan ini setidaknya bisa memberikan manfaat untuk sedulur kita yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali. Selamat beraktivitas, salam hormat, salam ta'zim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.